Seperti apakah hasilnya setelah kurang lebih berapa jam ini ya? Kurang lebih mungkin sekitar 8 jam. Jadi di sini kontrolnya adalah air biasa. Ini pH-nya di angka 7 sahabat ya. Kemudian kita akan tes ke sini. Kita akan coba untuk keringkan terlebih dahulu. Kita akan tes ke larutan ini. Nah, langsung drop ke angka 6,5, 6,4. Jangan minum teh apalagi setelah makan, karena bisa merugikan kesehatan kita. Bukan tanpa alasan sahabat, karena memang di dalam teh ini sahabat, ini ada yang namanya zat polifenol dan juga ada asam fetat. Kedua zat ini sahabat dikenal sebagai tanda kutip pencuri mineral-mineral penting yang harusnya tubuh ini dapatkan. Apalagi bagi sahabat yang baru saja makan, ketika kita mengkonsumsi teh sebagai minuman penutupnya, maka kemungkinan besar mineral-mineral penting, nutrisi-nutrisi penting itu bisa dicuri oleh zat penting dalam teh, yaitu asam fetat maupun polifenol. Nah, lantas apa hubungan teh ini dengan menanam organik, Bli? Tentu saja ada hubungannya. Karena apa? Karena kedua zat penting yang tanda kutip pintar sekali mencuri nutrisi, mencuri mineral-mineral penting yang ada dalam bahan makanan ini justru akan menguntungkan bagi kita sebagai petani organik. Sebagai contoh, kemampuan asam fetat yang terdapat dalam teh ini yang mampu mengikat mineral penting seperti zat besi, kalsium, zat zinc, zat magnesium, ini justru akan menguntungkan bagi kita sebagai petani organik. Caranya seperti apa? Bli akan jelaskan sebentar lagi. Ambil contoh ketika sahabat ingin membuat pupuk dari bahan yang sahabat anggap pantas untuk dibuat sebagai pupuk. Misalkan seperti kulit pisang ini sahabat. Nah, kulit pisang sebagai pupuk organik sudah banyak yang mengulasnya. Bli pun sudah berpuluh-puluh kali mengulas bahan ini sebagai penyedia unsur hara bagi tanaman kita. Yang pertama, sahabat bisa potong-potong terlebih dahulu dari kulit pisang yang sahabat ingin gunakan sebagai pupuk. Jelas, karena semakin kecil bentuknya, semakin mudah zat-zat yang terkandung di dalamnya bisa larut dalam media yang kita ingin gunakan. Nah, kemudian kulit pisang yang sudah kita potong-potong kita masukkan ke dalam wadah. Jadi Bli di sini gunakan galas ukur sahabat ya, untuk bisa mempermudah dalam mengukur takarannya. Karena banyak sekali sahabat yang kemarin bertanya Bli takarannya berapa. Kemudian setelah itu sahabat tinggal ambil teh. Usahakan menggunakan teh yang sudah dipakai sahabat ya. Artinya kayak ini teh celup sahabat, teh celup yang sudah kita gunakan selama 2 kali. Setelah itu baru kita gunakan sebagai bahan pupuk, karena sayang kalau menggunakan teh celup yang baru. Kemudian sahabat bisa tuangkan ke dalam wadah yang kita isikan dengan kulit pisang. Berapa jumlah airnya? Sesuaikan dengan jumlah kulit pisang yang sahabat gunakan. Dalam arti usahakan semua bagian kulit pisang bisa terendam dengan baik. Nah, seperti ini sahabat ya. Nah, diharap jelas, jadi tidak ada lagi sahabat yang bertanya mengenai berapa jumlahnya. Oke, sekarang kita akan tutup menggunakan plastik. Nah, kemudian kita akan menggunakannya di sore hari. Kita akan buka di sore hari. Jadi tidak perlu menunggu sampai 24 jam sahabat. Kita buat paginya, seperti Bli buat paginya, maka sore sudah bisa Bli gunakan. Nah, sambil menunggu sore hari, Bli akan mengajak sahabat untuk melihat update mengenai media dari kompos dan kopi yang sempat Bli bikin videonya beberapa hari yang lalu. Bli akan update bagaimana kondisi kacang tanah yang sudah Bli tanam itu. Nah, inilah kondisi tanaman kacang tanah yang kita tanam di media yang dominan sampah, dan kemudian kita juga sempat gunakan kopi untuk campurannya. Jadi inilah media tanah, sampah daun kering, dan kopi. Seperti apakah media di dalamnya? Nah, kita akan coba untuk intip sahabat ya. Kita coba untuk intip. Jadi mohon maaf untuk polybag terpaksa kita bongkar-bongkar. Nah, tanah dengan daun kering. Kita akan lihat seperti apa. Nah, jadi sahabat, daun keringnya sudah, warnanya sudah mendekati dari media itu sendiri. Sudah tidak berbentuk seperti daun kering yang pertama kali kita masukkan ke dalamnya. Nah, ini ada arang, inilah fungsinya arang sahabat, membuat pori
dalam media, terlebih hanya menggunakan tanah saja yang dicampur dengan daun kering saja. Jadi penting sekali. Kemudian daun keringnya mana? Nah, ini sahabat bisa lihat. Nah, daun kering. Agak susah untuk melihatnya secara kontras karena sudah menghitam, sahabat. Nah, jadi seperti ini, sahabat ya. Bagi sahabat yang mencobanya kemarin, silahkan diupdate seperti apa. Cantumkan di kolom komentar. Nah, kemarin ada yang bertanya, bolak-balik bertanya melalui chat, apakah bonus gratisan BOTW Shop itu masih bisa didapatkan? Jawabannya masih bisa sampai tanggal 18, karena ketersediaannya juga masih cukup banyak. Akan tetapi botol, perlu sahabat maklumi, botol tebal itu sudah habis, sahabat. Jadi botol yang digunakan adalah botol kemasan amino 100 ml. Jadi untuk fungisi dan nabati dan vitamin tanaman itu bonus sekarang sudah dikemas dengan botol plastik bening. Meskipun begitu, isi dan kualitas tetap sama. Jadi bagi-bagi gratisannya sekali lagi berlaku masih sampai tanggal 18. Nah, ini sudah sore hari, sahabat ya. Jadi ini berembun. Karena emang beli tempatkan di tempat terbuka, beli tidak masukkan ke dalam ruangan, jadi berembun. Nah, kita coba buka. Seperti apakah hasilnya setelah kurang lebih berapa jam ini ya? Kurang lebih mungkin sekitar 8 jam. Nah, saya bisa lihat bagian kulit pisangnya itu sudah menghitam, sahabat. Kemudian di sini banyak pasti sahabat yang menanyakan seperti kemarin, kita akan pindah ke sini ya. Nah, seperti kemarin ada yang menanyakan, beli apakah itu tidak terlalu asam? Saya sudah agak malas lagi menggunakan alat ukur pH seperti ini, tapi karena sahabat banyak yang menuntut untuk mencoba seberapa sih pH dari pupuk organik cair, terlebih yang tanpa fermentasi seperti ini, karena kita mengandalkan dua zat tadi. Nah, coba tulis di kolom komentar apakah sahabat menyimak dengan baik zat apakah tadi dan mengapa kita bisa manfaatkan untuk tanaman, tapi di satu sisi bisa merugikan untuk pencernaan manusia. Nah, jawab di kolom komentar. Bagi yang beruntung akan berikan sesuatu yang menarik lah pokoknya. Intinya apakah sahabat menyimak di awal video penjelasan beli tadi. Nah, di sini beliau akan ukur menggunakan alat ukur yang ini, sahabat ya. Jadi di sini kontrolnya adalah air biasa. Ini pH-nya di angka 7, sahabat ya. Kemudian kita akan tes ke sini. Kita akan coba untuk keringkan terlebih dahulu. Kita akan tes ke larutan ini. Nah, langsung drop ke angka 6,5, 6,4. Seperti tadi sahabat lihat, itu 7 kontrolnya, 7,2. Sekarang drop di angka 6,3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kira-kira pH-nya drop hampir satu tingkat, sahabat. Jadi dari pH 7 ke pH 6, pH 6, pH 5,5 sampai pH 6 itu masih pH yang sangat bersahabat dengan tanaman, dengan media. Beda halnya ketika sudah masuk di angka 5 ke bawah, apalagi di angka 3, 4 itu sudah lampu merah, sahabat. Itu sudah hati-hati ketika kita menggunakannya karena bisa harmful. Seperti video yang kemarin beli bikin, video yang bagaimana beli mengekstrak atau melebur kalsium dari cangkang telur. Di sana beli jelaskan di awal video, pH 3, pH 4 itu sudah menyakiti, tanda kutip menyakiti dari daerah perakaran yang terkena dari cairan asam itu. Nah, ini pH-nya masih di angka di atas 5,5 pastinya. Jadi masih aman. Terlebih ini tidak bisa berikan secara pekat seperti ini, tapi akan kita campur dengan air. Nah, anggaplah beli gunakan saja air di centong ini. Kita buang dulu sedikit. Nah, jadi ini volumenya kurang lebih sama, sahabat ya. Kita bisa tambahkan ke dalam air biasa perbandingan 1:2 atau bahkan 1:5. Nah, beli rasa cukup. Nah, ini pun sahabat, ini pH-nya pasti akan lebih tinggi daripada yang ini. Karena tadi kita ukur di angka 6 adalah yang masih pekat seperti ini. Sedangkan ini sudah dicampur dengan air biasa yang tadi pH-nya kita sama-sama lihat di angka 7, Oke sahabat, sekarang kita bisa berikan ini ke tanaman. Ini bisa menjadi pupuk singkat, pupuk yang bisa mengambil nutrisi yang kita butuhkan dari kulit pisang secara singkat kepada yang kita berikan kepada tanaman.
Nah, bagi sahabat yang masih ingin bertanya terkendala dengan masalah apa yang ingin ditanyakan mengenai formula ini, silahkan tanyakan di kolom komentar. Oke, cukup sampai di sini video beli kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu berusaha dalam manual hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video beli berikutnya.